Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada bersemangat sekali ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Darmi Bu. Kusmiati, Hadir, Ibu. Ravenia Puspita, Hadir, Bu. Krisnayani Nur Aprilia. Hadir, Ibu. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya, Darmi, untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Darmi. Kemudian, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Yang ketiga, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Itu tujuan pembelajaran ya, anak-anak. Kemudian, Ibu mau bertanya nih, kalian pernah mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika nggak sih? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Terus kalian tahu nggak artinya itu Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Berbeda-beda tetap satu jua. Iya, betul. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetap satu jua. Dan ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Materinya itu tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemudian, anak-anak ada yang tahu nggak Indonesia itu memiliki berapa suku bangsa ya? Sekitar 1.340 suku bangsa, Ibu. Ya, betul. Indonesia itu memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku terbesar yang pertama itu adalah suku yang berasal dari pulau apa? Jawa. Ya, Pulau Jawa bagian tengah hingga timur ya, sebagai kelompok suku terbesar, yaitu dengan populasinya sebanyak 85,2 juta jiwa. Kemudian suku terbesar yang kedua itu adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlahnya mencapai 36,7 juta jiwa. Kemudian suku terbesar yang ketiga adalah suku Batak dengan mencapai 8,5 juta jiwa yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Dan suku terbesar yang keempat adalah suku asal Sulawesi. Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, Gorontalo, jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Dan untuk terbesar suku kelima itu adalah suku Madura. Kemudian di sini ada beberapa faktor penyebab keberagaman. Apakah ada yang mau membacakan? Aku, Bu. Ya, silakan Isna, tolong bacakan ya. Yang pertama, letak geografis. Indonesia merupakan negara persatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan.
dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena berpengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Baik, terima kasih ya Isna sudah membacakan. Kemudian faktor penyebab keberagaman yang ketiga itu adalah kondisi iklim dan juga alam yang berbeda. Kondisi iklim dan antar wilayah di Indonesia itu berbeda, seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Juga perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Faktor penyebab keberagaman yang keempat yaitu agama. Nah, agama ini merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Masuknya agama itu dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Kebebasan beragama di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia itu ada agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. ya betul. Perbedaan agama tersebut menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, faktor penyebab keberagaman yang kelima adalah keberagaman ras. Setiap manusia itu memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta fisik yang lainnya. Dan secara umum, ras manusia itu dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama negroid, mempunyai ciri-ciri yang berkulit hitam dan juga berambut keriting. Ada yang tahu tidak? Ras negroid ini berasal dari negara mana ya? Afrika. Iya, betul. Ras negroid ini berasal dari negara Afrika. Kemudian yang kedua, ras mongoloid, yang memiliki ciri-ciri yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Ini berasal dari negara Cina, Taiwan. Kemudian kalau yang ketiga, ras kaukasoid yang memiliki ciri-ciri berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Ini berasal dari negara Eropa, Australia. Kemudian yang keempat, ras Australoid yang berkulit hitam itu berasal juga dari negara Australia, tapi yang berkulit hitam. Juga yang kelima, Khoisan, berasal dari Afrika Selatan. Nah, kemudian di sini ada keberagaman ras penduduk di Indonesia. Dikelompokkan menjadi yang pertama ras Malayan Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ras Melanesoid di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ras Asiatik Mongoloid seperti orang Cina, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, ras Kaukasoid yaitu seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, anak-anak, kondisi masyarakat itu yang memiliki keberagaman ras itu terkadang menimbulkan konflik. Konflik itu juga tidak hanya merugikan kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itulah ya kenapa setiap warga negaranya hendak menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian antar masyarakat. Kemudian ada yang mau membacakan manfaat keberagaman bangsa Indonesia? Saya Bu yang akan membacakan. Baik, Darmi, tolong bacakan ya. Manfaat keberagaman bangsa di Indonesia, yang pertama dapat mempelajari keragaman dan kebudayaan yang dimiliki tiap suku. Kedua, dapat membuat kita bisa menghargai perbedaan yang dimiliki tiap suku bangsa.
Yang ketiga, memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi kuat. Yang kelima, dapat melawan penjajah dengan mudah karena kita bersatu. Yang keenam, sumber pengetahuan bagi dunia. Yang terakhir, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dengan memanfaatkan hal-hal tersebut, maka menghindari perpecahan yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Perbedaan yang ada di Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Terima kasih ya, Darmi. Jadi manfaat keberagaman bangsa di Indonesia itu yang tadi sudah disebutkan oleh Darmi. Ada 7 ya, yaitu maka dari itu dengan memanfaatkan hal tersebut, maka menghindari kita dari perpecahan yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan juga budaya. Perbedaan yang ada di Indonesia juga harus bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh, Lavenia. Apa yang harus kita lakukan agar keberagaman yang ada memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Lavenia ya. Lave tadi bertanya, apa yang harus kita lakukan agar keberagaman yang ada dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa? Yaitu, jawabannya, dengan cara tidak saling mencela dengan perbedaan dan keberagaman yang ada. Lalu, kita juga harus mencintai budaya bangsa Indonesia. Seperti itu ya, Lave. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak, Ibu mau bertanya nih sama kalian, apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, Bu. Ya, betul. Itu tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan Ibu akan memberikan kesimpulannya ya, kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya masing-masing, baik dari bahasa daerahnya, rumah adat, tarian daerah, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah mengerti materi pada hari ini? Ngerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, nanti Ibu akan berikan tugas kepada kalian, yaitu berupa LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik di Google Form, yang akan Ibu kirim melalui WA Group ya. Ya, Bu. Nanti kalian isi ya. Ya, Ya, Bu. Nah, sudah mengerti kan? Sudah. Ya sudah, jika sudah, kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Silakan untuk ketua kelasnya dari Kusmiati untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Darmi. Nah, anak-anak, jangan lupa ya di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa 3M-nya yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang indahnya hidup berbineka ya anak-anak. Oke,
Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.